Haleluya, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara? Luar biasa ya. Puji Tuhan, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan lagi tahun 2021 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, begitu banyak pertolongan Tuhan yang Ia nyatakan di dalam kehidupan kita ya. Beberapa hari lalu Kota Kendari sempat keadaannya memanas dan ada beberapa saudara, ada jemaat kita, rumah kita juga ya, rumah jemaat kita yang mengalami dampak daripada kerusuhan itu. Tetapi setiap orang-orang yang percaya, yang rindu akan kediamannya, menjadi tempatnya Tuhan, pasti akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh anugerahnya saya sehat saat pagi hari ini, dan tentunya Bapak Ibu semua juga dalam keadaan sehat. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Ya, berterima kasih juga kepada gembala sidang, gembala yang ada, para pengurus yang ada untuk percaya kepada saya untuk pelayanan firman Tuhan saat ini. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-84. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saudara akan perhatikan di dalam Alkitab saudara, atau kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan saudara ayat yang genap dalam hitungan yang ketiga ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan ayat yang genap. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Diberkatilah kita semua yang bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan, tetapi kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Itulah golongan orang-orang yang sangat berbahagia. Saudara, di dalam ayat yang ke-12, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ayat yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu
daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah ke orang fasik. Ya, di dalam ayat tersebut. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, bulan ini adalah merupakan bulan yang sangat luar biasa bagi kita semua orang percaya, orang Kristen. Kenapa saudara? Karena selalu mulai dari tanggal 1 sudah mulai hadir di dalam perayaan-perayaan Natal. Kenapa harus ya mereka hadir di sana? Ya, tentunya saudara mulai dari anak-anak sekolah minggu ini sudah sering diceritakan tentang kelahiran Yesus, menghadiri dan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Terus apa hubungannya di dalam pembacaan dalam kitab Mazmur tadi dengan Natal? Dengan kabar tentang kelahiran Yesus Kristus itu. Nah, ini saudara yang perlu kita dengar bersama-sama, kita akan belajar ya. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, ya mungkin saya mengatakan bahwa saya tidak lebih daripada saudara-saudara yang ada ya dalam soal pemahaman, pengetahuan di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau Tuhan ingin membukakan segala sesuatu, maka tidak ada yang mustahil. Bahwa firman Tuhan itu ada yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ayat Alkitab di dalam Alkitab itu tidak pernah berubah. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan bukakan lewat pembacaan itu. Ya, saya mau katakan bahwa hubungan tentang orang yang berbahagia ini, yang diam di dalam rumah Allah ini dengan kelahiran Yesus Kristus Natal itu adalah sesuatu yang sangat dekat, sangat terhubung. Ya. Kenapa saudara? Inilah saudara yang akan menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang Kristen ketika Natal selesai 1 bulan 2 bulan dia masih rajin ke tempat ibadah. Ya, jujur saudara. Habis itu dia berhenti lagi, nanti di Paskah dia akan datang. Habis itu dia akan berhenti lagi, nanti pada saat ketuanan Roh Kudus dia datang lagi. Ya. Habis dia berhenti lagi. Beberapa saat kemudian nanti di saat ibadah kenaikan Yesus Kristus dia datang lagi. Dan begitu terus dan begitu terus. Ya. Maka saya mau katakan bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan dan apa hubungannya dengan Natal? Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, tukang becak ditanya, kamu percaya Tuhan enggak? Pasti dia katakan, dia percaya. Tetapi di dalam pembuktian kepercayaan itu, itulah yang akan dilihat saudara. Ya. Bapak Ibu jemaat diberkati oleh Tuhan. Ketika saya mau belajar tentang ayat ini, ya, di dalam ayat yang lain di sana dikatakan bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Semangat seseorang untuk mencari Tuhan di dalam rumah Tuhan itu, ya, membuat dia bisa meninggalkan segala sesuatu kesibukannya. Itulah yang namanya menghanguskan dia. Dilakukan berat, tidak dilakukan berat juga. Ya. Tetapi karena dia cinta rumah Tuhan, maka dia harus mengorbankan yang lain. Apa hubungannya dengan Natal? Saudara, ciri-ciri orang yang cinta rumah Tuhan adalah yang pertama, dia suka cari Tuhan. Ya.
akan suka beribadah kepada Tuhan. Di mana? Di tempat ibadah yang sudah ditentukan. Ya. Di gereja. Ini saudara, itu salah satu ciri orang, ciri khas orang yang cinta akan rumah Tuhan. Ya, dia suka cinta rumah Tuhan. Dia kenapa? Karena dia ingin mau cari Tuhan. Ya, apa hubungannya dengan Natal? Yuk kita belajar. Di dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat 11. Itu saudara, itu berbicara tentang orang-orang Majus. Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 11 yang dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah saudara, salah satu ciri-ciri orang yang cinta akan rumah Tuhan, bahwa dia akan mencari Tuhan. Dia datang untuk apa? Di dalam rumah Tuhan, mencari Tuhan di sana. Tetapi saudara, bukan hanya sekedar dia datang mencari Tuhan di mana, tetapi ada sesuatu yang dia bawa. Ya, hubungannya Natal, Bapak Ibu, sangat disayangkan. Ya, tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di tanggal 25. Ya, ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, berusahalah untuk orang sebagai orang yang mencari Tuhan. Engkau mengutamakan Tuhan, datang di tempat ibadah untuk membawa hidupmu sebagai suatu persembahan, sebagai suatu hal yang dimana dikatakan oleh Tuhan sebagai suatu ibadah. Sangat disayangkan saudara, banyak orang di tanggal 25 Desember, ya, bukan dia datang cari Tuhan, bukan pergi ke tempat ibadah, tetapi kemana? Ke pantai, ke tempat hiburan-hiburan lain. Ya, 3 orang Majus ketika mereka melihat bintang, bahwa apa yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya itu telah terjadi, bahwa seorang juru selamat, seorang raja lahir. Mereka mencari tahu di mana. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, tanggal 25 nanti jangan engkau sediakan makanan untuk tamumu di rumahmu dan engkau tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Kenapa saudara? 3 orang Majus meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang yang sangat pintar pada saat itu, ahli bintang pada saat itu, untuk datang sujud mencari Yesus dengan membawa hartanya. Ya, jangan persiapkan makananmu yang enak-enak saudara untuk tamumu di rumah dan engkau tidak datang. Tetapi alangkah baiknya engkau datang ke tempat ibadah saudara. Ya, kami di Manado setiap tanggal 25 itu saudara, tidak perlu lagi dikomando oleh siapapun. Ya, jemaat kadang-kala Bapak Pendeta ini.
saya mau katakan kepada kita semua, sebanyak apapun, seenak apapun persiapan kita, kalau kita tidak datang cari Tuhan, saya katakan itu sia-sia. Ya, karena engkau bukan persiapkan untuk Tuhan, tapi engkau persiapkan untuk teman-temanmu, untuk saudara-saudaramu yang bisa menghambat engkau datang cari Tuhan. Apa yang mereka bawa? Emas. Saudara, di zaman dulu orang mau ketemu raja, mereka harus membawa sesuatu yang sangat berharga. Dan logam yang paling berharga pada zaman itu adalah emas, yang itu yang paling berharga. Ya. Dan persembahan itu hanya dikhususkan untuk raja. Ya. Dalam kitab Permainan sekarang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu saudara. Sesuatu yang sangat berharga. Kita ini adalah orang yang sangat berharga. Kenapa saudara? Karena kita sudah ditebus menjadi orang yang sangat berharga di hadapan Allah. Ini saudara. Karena itu saudara, Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, mulailah belajar untuk memberi hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Jangan cari tempat-tempat yang lain. Kalau engkau benar-benar percaya sama Tuhan bahwa janji keselamatan itu telah tergenapi di dalam hidupmu. Ya. Orang percaya kepada Allah, dia tahu betul bagaimana kekuatan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Ini saudara, kalau saudara saya masih aman-aman saat ini, itu semua karena perlindungan Tuhan. Karena engkau dan saya itu berharga di hadapan Tuhan. Bawa hidup kita saudara. Jadi saya berharap saudara tanggal 25 nanti tidak ada yang sibuk dengan masakan-masakannya di jam 8. Semuanya sudah ada di tempat ibadah. Mau cari Tuhan, membawa sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua saudara, kembali ke kitab Mazmur tadi saudara. Yang kedua, di dalam yang kitab Mazmur 84 tadi. Itulah ciri-ciri orang yang cinta akan rumah Tuhan ya. Yang kedua, apa yang dibawa oleh orang-orang Majus dalam kitab Injil Matius tadi saudara? Kemenyan. Kemenyan adalah sesuatu yang diharuskan di dalam setiap acara-acara kebaktian. Ya, dan itu yang bisa melakukan itu saudara adalah orang datang membawa persembahan itu kepada imam. Ya. Kepada imam. Kenapa saudara? Karena dalam setiap kebaktian itu harus ada bau-bau atau wangi-wangian. Dan imam harus mempersembahkannya. Ya, kemenyan itu dibawa ke persembahan kepada imam dan dilakukan oleh imam sebagai suatu persembahan, ya, sebagai satu wangi-wangian di hadapan Tuhan. Ya. Dan saya mau katakan kepada kita semua saat pagi hari ini, apa hubungannya dengan kehidupan kita dengan kemenyan? Ya. Ini saudara, ini penting buat kita. Jangan kita hanya tahu, oh ini kemenyan ini hanya ini. Ya. Bapak Ibu jemaat diberkati oleh Tuhan. 3 orang masuk ketika pertama mereka datang bawa
melihat Yesus sebagai seorang raja, maka mereka membawakan persembahan yang paling berharga, yaitu emas. Dan yang kedua, mereka melihat Yesus itu sebagai imam besar. Mereka bawa kemenyan, sesuatu yang harum. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan bawa hidup kita dengan sesuatu, masih ada hal-hal yang tidak berbau harum dalam kehidupan kita, akar pahit kebencian dalam kehidupan kita. Tetapi bawalah hidup kita sebagai suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian kita menyenangkan Tuhan, penyembahan kita menyenangkan Tuhan, doa kita menyenangkan akan Tuhan. Ini saudara yang harus kita ketahui. Ya. Jangan asal-asalan kita memberi saudara sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam setiap ibadah-ibadah, ya, kalau kita ingin merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu, ya, bagaimana Tuhan senang melihat akan ibadah kita, maka bersihkan hati kita. Beri yang terbaik buat Tuhan. Ya. Ini saudara. Persiapan Natal sudah ada. Ya. Tetapi jangan saudara kesibukan kita itu membuat kita hanya datang beribadah, pikiran kita, waduh, ini yang mau datang. Ini yang mau datang, tetapi ini belum dimasak. Ini yang harus saya persiap. Sudah kita susun A sampai Z untuk persiapan untuk tamu-tamu kita. Ingat saudara, itu bukan sesuatu yang terbaik. Ya. Ini saudara. Karena itu Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, sebelum hari hanya tiba, persiapkan terlebih dahulu, ya, sehingga pada saat hari hanya nggak ada lagi yang bisa menghalangi kita, sehingga kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan dengan bebas, memuji Tuhan dengan bebas, ya, berdoa dengan bebas, sehingga doa kita itu bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini saudara. Yang ketiga, mur. Bapak Ibu jemaat diberkati oleh Tuhan, kalau saya berbicara panjang lebar tentang mur, apa sih mur ini? Ya. Mur ini saudara adalah satu di dalam pembelajaran saudara, ya. Kalau saudara memperhatikan mur ini, dia akan dibawa juga saudara kepada satu persembahan. Tetapi dia juga akan dipakai, ya. Dia adalah getah dari pohon yang daunnya kecil-kecil yang berduri, dan itu bisa jadikan obat, dan kalau dia dicampur minuman bisa memabukkan. Ya, kalau sudah memperhatikan apa kaitannya dengan kelahiran Yesus, bahwa kematian Yesus Kristus telah dinubuatkan lewat ini saudara. Ya, bahwa Yesus akan mati dan mur ini akan dipakai untuk apa? Salah satu dipersiapkan untuk apa? Yaitu salah satu rempah-rempah untuk pengawetan orang mati. Sebelum mati Yesus ini sudah dinubuatkan. Sebenarnya satu nubuatan ini akan terjadi, tetapi kita tidak tahu itu seperti apa bentuknya. Ya. Maka apa yang akan kita dapatkan di sini saudara? Yesus yang adalah raja telah lahir. Ya. Dan yang kedua, dia adalah imam besar. Sebagai seorang pendoa, menaikkan segala sesuatu permohonan kepada Allah. Dan yang ketiga,
bahwa kematian Yesus adalah menebus dosa saudara saya. Ini saudara yang harus kita ketahui. Jadi orang yang cinta akan rumah Tuhan, yang percaya bahwa Yesus Tuhan itu adalah Allah, dia juga harus tahu cari Tuhan di mana tempatnya. Dan yang kedua, dia harus tahu juga apa yang dia bawa untuk sebagai satu persembahan kepada Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang percaya cinta akan kediaman rumah Tuhan itu, dia harus tahu bagaimana dia ditebus oleh Yesus. Lewat pengorbanan Yesus, lewat luka-luka Yesus, bahkan lewat kematian Yesus. Jadi saudara, ada kaitannya. Jangan kita tahu saya cinta rumah Tuhan, tetapi sesungguhnya kita jauh, kita tidak mengerti sebenarnya seperti apa kita orang-orang yang cinta Tuhan itu. Ya. Ini saudara, saya yakin dan percaya, tidak sia-sia setiap hari Minggu kita akan beribadah kepada Tuhan sebagai suatu saudara di mana kewajiban kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, dan kenapa kita harus datang cari Tuhan? Karena pengenapan firman Tuhan akan juru selamat terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah saya tidak bawa lebih panjang lagi. Diberkatilah kita yang memahami akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian buat Tuhan, pujian penyembahan.